di rumah pakai alat tapi rasanya seperti udah di gereja. udah di gereja gitu Ya. ya. Iya. Bener, nanti kalau persembahan tinggal masukin kantongan pribadi Kantong sendiri. pribadi. Nggak ditransfer. Saking kencengnya, maka penemuannya saking kencengnya sampai terkencing-kencing gitu ya. Ya. Sekarang ku Nostalgia. sudah tua, rambutku putih, putih semua. FOMO itu apa? Kalau homo saya tahu. FOMO Kalau bukan apa? LGBT. Shalom Sobat Podcast, senang jumpa dengan Sobat Podcast semuanya. Ketemu dengan saya lagi, Pato Paulus Purwoto dalam program Ngobrolin Alkitab. Kerjasama Tivara Production House dengan STT Torsina Karanganyar, Surakarta. Puji Tuhan, kali ini kita berjumpa dalam satu episode yang akan membahas iman dan media sosial, iman dan medsos. Luar biasa, pagi ini kita kedatangan narasumber yang up to date di eranya, yang menguasai, capable di bidangnya. Dan narasumber kita hari ini adalah Mas Titus Febri Aryawan, Sarjana Teologi, Magister Teologi Kandidat. Ya, beliau saat ini mengampu Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala BAK, dan bagian IT dari STT Torsina Karanganyar, Surakarta. Tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita yang luar biasa. Halo Mas Titus. Tos dulu, Pak. Tos dulu. Lama nggak berjumpa, Pak. Iya, lama nggak jumpa ini. Ini kok lama nggak jumpa, tahu-tahu kayak ini Tuhan ya. Yesus. Iya, kayak Tuhan Yesus ya. Kalau era saya dulu ada film namanya si Buta dari Gua Hantu. Karena nggak ada tukang cukur. Nggak ada tukang syukur ya. Iya, iya. Mas Titus, Siap. apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Ya, senang ketemu dengan Mas Titus. Supaya lebih akrab, saya panggil Mas Titus saja ya. Siap. Iya. Boleh. Kali ini kita akan berbicara tentang satu topik yang up to date untuk Mas Titus ini, yang yang kontekstual, yang relevan, yang cocok ya, sesuai bidang Mas Titus ya, karena Mas Titus ini kepala BAK di STT Torsina dan sekaligus juga bagian IT ya. Luar biasa, iman dan media sosial. Mas Titus, kita sekarang hidup di generasi alpha sebenarnya ya, ini sudah generasi alpha yang kalau kita hubungkan dengan teori peradaban, sekarang sudah era industrialisasi 4.0 dengan peradaban masyarakat 5.0. Ya, luar biasa. Ngomong-ngomong supaya Sobat Podcast ini ngerti gitu, apa sih Mas yang dimaksud dengan peradaban 5.0 ini? Coba sekilas saja kaitannya yang nanti hubungan dengan media sosial. Mari. Oke, baik. Ya. Untuk peradaban 5.0 itu, Pak. Itu kan urutannya kalau udah ada 5.0 berarti ada 1.0. Iya. Nah, 1.0 itu peradaban manusia itu hanya bisa mempertahankan diri. Iya. Itu biasanya di zaman-zaman purba. Cari makan pun maaf kata kayak teman-teman saya jadi mahasiswa dulu. Iya. Jaga malam sambil cari kucing, sambil cari tokek, Berburu digoreng, ya? Berburu. Nomaden, berpindah-pindah hidupnya nomaden. Ya. Terus nanti masuk ke 2.0, udah mulai kayak Pak Paulus, bertani. Bertani ya. Pak Paulus. Ya, tapi saya ini petani berdasi loh. Ya, petani berdasi. Luar biasa Pak Paulus, habis panen kayak ini. Habis panen Mas ini. Iya. Oke, lanjut. 2.0 udah mulai bertani. 3.0 itu udah mesin uap, mesin industri dan sudah segala mulai macam. ditemukan mesin-mesin ya. Terus langsung masuk 4.0 itu munculnya internet dan komputer dan segala macam. Tapi 4.0 ini masih dihidupin oleh banyak negara. 5.0 kalau nggak salah baru ada di Jepang, tapi hanya beberapa kota tertentu. Lah bedanya 4.0 dan 5.0 ini apa, Pak? Kalau 4.0 internet hanya digunakan untuk dua arah. Atau satu arah untuk menerima informasi, hanya untuk mengobrol, bersosial dan segala macam. Tapi kalau berhadapan 5.0 itu udah menjadi bagian dari
hidup kita. Contoh sederhana, lagi ramainya itu metaverse. Metaverse, ya. Ya, bangun bisa kita langsung ibadah pakai metaverse. Metaverse bisa. Itu beberapa kota besar udah pakai. Udah pakai ya. Terus kalau kita mau makan di rumah pakai alat tapi rasanya seperti udah di gereja. Udah di gereja gitu ya. Iya. Bener, nanti kalau persembahan tinggal masukin kantongan pribadi. Kantong pribadi. Nggak ditransfer. Saya juga heran tuh kalau pakai itu ya. Ini apa virtual reality itu ya. VAR. Iya. Pakai alat, kemudian ujiannya di gereja A, firmannya gereja B, begitu giliran kolektor ditutup alatnya. Itu kalau realnya lari ke kamar mandi. Lari ke kamar mandi. Ya. Tapi secara online kayak gitu. Nah, kemudian itu di negara-negara maju ya, seperti Jepang ya sudah apa namanya 5.0. 5.0 itu. Jadi kayak biasanya tanda-tanda 5.0 kayak ada smart home. Ya. Jadi waktu saya katakanlah ini kan di Solo, saya lagi di Jakarta nih. Ya. Oh nanti saya nyalain kompor dari luar, nyalain AC dari luar dan segala macam. Terus mobil udah nggak pakai driver lagi. Jadi internet itu udah membantu seluruh aspek kehidupan manusia. Mempermudah aspek kehidupan manusia. Apapun itu. Apapun itu ya. Iya. Ngidupin lampu cuman lewat ya Pak Paulus mau datang ke kantor Torsina nih, nyalain AC aja dari Munggur. Dari Munggur udah bisa. Udah bisa nyalain AC. Udah menjadi bagian hidup. Nanti datang aja pakai mobilnya udah pakai smart car ya. Jadi smart car, mobilnya bisa jalan sendiri. Bisa jalan sendiri. Nah, ini kenapa saya tanya dulu nih supaya alurnya itu jelas. Ya. Di peradaban masyarakat 5.0 tadi lah kemudian muncul era namanya era digital, era internetisasi itu ya. Iya. Nah itu kan sangat erat kaitannya dari digital atau internetisasi itu kemudian dengan munculnya media sosial. Bah, betul. Nah ya kan, era peradaban 4.0, 5.0, nah kemudian berbarengan beriringan juga dengan munculnya media sosial. Nah kalau boleh tahu supaya sobat podcast yang belum tahu nih, kira-kira munculnya media sosial sendiri, medsos itu sendiri, itu secara apa namanya secara pasti itu kira di era apa tuh Pak? Di era apa, generasi apa nih kalau dari sisi teori generasi ini? Iya. Oke, media sosial itu muncul generasi Z itu tapi belum terlalu maju. Tapi kalau masuk generasi Mas, supaya nanti sobat podcast juga tahu yang kita bincangkan. Setelah era peradaban, teori peradaban, coba kita sekarang singgung teori generasi dulu. Masih apa kira-kira dari perspektif teori generasi itu sekarang generasi apa, lalu sebelumnya generasi apa? Oke, kalau urutannya ya Pak. Ya urutannya. Tahun-tahunnya biasanya kan ada beberapa versi yang berbeda. Urut-urutan aja lah. Iya. Paling ujung itu baby boomers itu mungkin mamahnya Pak Paulus. Iya, Bapak almarhum bapak ibu saya. Iya, itu baby boomers. Mami papi saya. Iya. Terus keturun ke X, turun ke Y, turun ke Z. Mungkin antara Pak Paulus itu X atau Y. Saya Y kayaknya. Saya 70-an ya? Akhir X awal Y. Akhir R awal Y. Iya, jadi ini apa generasi perbatasan ini. Oke. Kalau saya Z. Z ya. Awal Z. Awal Z. 95. 95 ya. Awal Z. Terus nanti 2011 itu baru Alpha. Alpha. Ya. Nah, 2011 naik ke 2022 itu kan media sosial makin ramai itu, Pak. Nah, saya tuh waktu SD sudah main media sosial. Mainnya masih di warnet waktu itu. Media sosial pertama saya itu namanya Friendster. Sebentar. Tadi dari teori generasi tadi berarti media sosial muncul di generasi saya. Ya, generasi Z. Ya? Generasi Z ya? Iya, tahun 95 sampai 2010. 95 itu paling munculnya ya lagi rame-ramenya software dan segala macam. 2004 kurang lebih 2004 itu munculnya Google. Nanti muncul Yahoo, muncul beberapa yang lain kan. Iya. Tapi nanti waktu kemajuan betul-betul kemajuan media sosial itu di generasi Alpha lahir. Tapi yang paling menikmati generasi Z. Generasi Z. Generasi-generasinya paling menikmati itu. Apa perangkat-perangkat yang canggih lahir di generasi Alpha ya? Ya. 2011 ke sini ya? Iya, itu makin kenceng itu. Penemuannya langsung kencing. Kayak kencing. karena kenceng sampai terkencing-kencing gitu Mas. Saking kencengnya, maka penemuannya saking kencengnya sampai terkencing-kencing gitu ya.
Iya. Jadi ngomong apa tadi? Iya, jadi penemuan secara secara masif begitu, secara masif begitu di generasi alpha. Termasuk teknologi AI mungkin itu. Iya, artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Iya, kecerdasan buatan. Robot-robot udah ditanamin kecerdasan buatan. Ini Elon Musk buat Neuralink. Jadi chip ditaruh di otak nanti bisa membantu pemikiran manusia dan segala macam. Ini udah mulai ngebutnya generasi alpha. Generasi alpha. Iya. Walaupun penikmatnya hampir semua generasi ya. Termasuk generasi baby boomers yang masih hidup sekarang pun masih menikmati ya. Kayak teknologi itu, media sosial itu ya. Baby boomers sih kebanyakan mereka menggunakannya di itu buat story. Buat story. Iya. Lucu-lucuan untuk hanya mengungkapkan perasaannya. Mengungkapkan perasaan gitu. Tuh nyanyi berdua sama opa oma itu ya. Ya. Sekarang ku sudah tua. Rambutku putih semua. Ya. Ini beda generasi, saya nggak tahu. Ya, itu generasi baby boomers tadi. Lagunya model begitu tuh. Lalu divideokan, dibuat story begitu ya. Iya. Seringkali lucu-lucu kalau saya cuman kontak-kontak anggota baby boomers. Iya. Lucu-lucu tuh story-story WhatsApp-nya. Ya kelihatan ale tapi itu kebahagiaan mereka. Kebahagiaan mereka. Nggak salah juga sih gitu. Efek daripada era 5.0 tadi ya, era digital ya, internetisasi tadi. Mas Titus, kita sudah nyambung nih dari teori peradaban, teori generasi, kemudian kita tahu titik poin, starting point munculnya media sosial secara masif tuh ya di generasi alpha itu. Betul. Nah, untuk sekarang nih Mas, apakah ada data gitu dari penduduk dunia ini kira-kira berapa miliar, lalu dari penduduk dunia ini yang gandrung atau sebagai pengguna media sosial tuh berapa gitu? Coba Mas. Kebetulan sudah saya siapkan ini Pak. Wih, mantap nih kan, memang ini narasumber yang kapabel ini ya. Amin. Langsung saja, ini secara global, data global, nanti kita kerucutkan data Indonesia. Nah, global itu total penduduk itu 7,8 miliar. Itu tahun 2021. Ini data 2021 ya? Iya, data 2021. 7,8 miliar penduduk dunia. Iya, 7,8 secara global. Pengguna mobile itu 5,2 miliar. Jadi 66%. 66%. Pengguna mobile. Tapi pengguna internet 4,6 miliar, berarti udah 59%. 59%. Jadi ada yang punya handphone tapi nggak punya kuota mungkin. Perangkatnya ada, tapi nggak nyambung internet. Nah, entah kuota, entah handphonenya yang masih baby boomers. Handphonenya yang masih mungkin itu yang pertama itu ya, yang seperti gebuk maling itu mungkin ya, sehingga tidak nyangkut ke sinyal internet. Tebalnya kayak bata itu. Iya. Terus pengguna media sosial secara aktif itu 4,2 miliar. Berapa persen Mas? 53%. 53% penduduk dunia menggunakan media sosial secara aktif. Jadi bukan hanya daftar selesai enggak, tapi aktif. Aktif sosial itu sekitar 53%. Itu gede itu, Pak. Gede 53%. Iya. Dahsyat, berarti tidak hanya menyentuh kelompok orang dari generasi alpha, generasi Z, generasi Y. Terus sampai ke baby boomers tetap pakai ya media sosial. Kita kerucutan lagi nih Pak yang di Indonesia, coba data Indonesia sekarang tahun Januari 2021. Total populasi jumlah penduduk Indonesia itu 274,9 juta. Pengguna mobilenya ngeri 345 juta. 300. Warganya aja 200, mobilnya 300. Berarti satu orang 2 handphone. Satu orang bisa 2-3 handphone. Iya. Entah itu makelar atau apa kita nggak tahu, atau orang yang suka ini untuk koleksi. Ini untuk istri pertama. Mungkin juga ini handphone untuk pacar FWB. Ini untuk yang satu lagi lah. Ini karena mohon maaf, karena pengguna media sosial kan juga lintas agama. Bagi agama-agama yang memperbolehkan poligami, bisa jadi kalau punya istri 4 kan handphonenya bisa jadi 4 juga. Data selanjutnya. Pengguna internet aktif itu 202 juta. Jadi 73%. 73% dari populasi Indonesia. Pengguna media sosial secara aktif itu 170 juta. 170 juta. Makanya berapa persen Mas? Itu dari penduduk Indonesia? 61%. Lebih banyak dari penduduk dunia. Penduduk dunia 53%. Penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial 61%. 61%. Nah,
Terus kita kerucutkan lagi nih pengguna aktifnya berapa jam pakai apa, berapa jam pakai apa gitu. Coba kasih data, sobat podcast biar tahu. Di secara ilmiahnya ya, Pak. Rata-rata setiap hari waktu menggunakan internet melalui perangkat apapun itu 8 jam. 8 mau jam. Komputer, mau handphone, mau tablet itu 8 jam. 8 jam. Itu jam kerja. Jam kerja. Tidur juga 8 jam. Jam 8 sampai jam 4 sore, jam kerja 8 jam. Iya. Jam jam 8 malam sampai jam 4 pagi atau jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Iya. Berarti makanya ada kuota malam itu. Itu aktif. Iya. Terus rata-rata setiap hari waktu melihat televisi itu 2 jam aja malah. 2 jam aja. Televisi udah kalah. Ya, kurang populer sekarang ya. Setiap waktu menghabiskan mendengarkan musik itu 1 jam. 1 jam. Jadi bermain game 1 jam. 1 jam. Jadi rata-rata itu kebanyakan pengguna internet medsos, itu pengguna internet ya 8 jam. 8 jam sehari. Iya. Kalau untuk menggunakan medsos sendiri? Menggunakan medsos di sini udah jadi 1 sih Pak. Jadi 1 ya? Jadi 1. Iya. Kenapa saya butuh data ini, Mas Titus? Karena setelah berdasarkan data yang valid ini kan kita tahu betapa media sosial ini menghiasi atau mewarnai hidup hampir 63% penduduk Indonesia tadi. Iya. 61% penduduk Indonesia, 53% penduduk dunia pengguna aktif. Maka kan kalau kita tidak mengelola dengan baik bagaimana penggunaan media sosial itu kan kita nanti akan kurang bijak mempergunakannya. Betul. Karena tentu kan ada dampak positif, dampak negatif, tetapi juga ada manfaat positif ya, kontribusi positif. Ya. Nah, menurut Mas Tito sendiri, mengapa sih manusia kok kemudian begitu gandrung dengan media sosial itu? Kalau kita tinjau dari teori Abraham Maslow itu kan tingkat kebutuhan manusia itu kan dimulai dari kebutuhan dasar, ya fisik ya, kemudian rasa aman, dan terus naik ke rasa sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Lah, media sosial ini memegang 3 area ini. Menempati 3 area. Iya. Dari atas. Dari atas ke bawah itu 3 area itu media sosial menempati. Dari aktualisasi diri. Itu kita bisa mengaktualisasi diri di media sosial. Iya, orang seperti saya nih kemarin nih. Ya. Terbit buku. Ya, promosi, upload ya, aktualisasi. Ya. Ya. Ada orang masuk ke resto. Belum juga makan ya, tapi sudah difoto lalu diupload, maknyus padahal belum dirasakan. Nanti kita rasakan nih, punya di sini. Iya. Nah, terus lanjut ke penghargaan, kita turun ke bawah nih. Iya. Kalau di penghargaan kita kan seringkali menge-share pencapaian hidup kita, dan kita butuh untuk dihargain oleh orang-orang kita. Ya. Banyak orang yang mungkin tanda kutip ya dia antara membanggakan atau flexing ya hampir sama. Kalau flexing itu kan kayak pamer apa yang dia capai, pamer harta dan segala macam itu. Jangankan harta atau karya ya, wong bojo saja dipamerkan. Itu kan ada lagu pamer bojo ya. Ya, terus turun lagi satu tangga, rasa cinta. Itu timbul ketika gini. Ya. Kita story, udah ini biasanya anak-anak muda nih, remaja. Ini Abed mungkin ngalamin juga. Ya. Di fotonya banyak 100, yang diedit 10, yang diupload 1. Ya. Dan itu udah jadi yang terbaik. Ya. Dan kita mikir caption, bawahnya itu caption kita tulis apa ya, seindah mungkin, sebagus mungkin. Akhirnya ada orang nge-like, jangan-jangan dia cinta sama aku nih. Kan cuman kasih jempol. Ya, kasih jempol ya. Kasih jempol. Lah, kalau kasih tanda love itu kan bisa jadi kode-kode lah. Kode-kode, mulai sinyal ini. Iya. Jangan-jangan ini ada feeling of love ini, begitu ya. Ya. Jadi kita mulai komprehensif ini dalam memandang nih. Mulai dari teori peradaban, teori generasi, kemudian teori Abraham Maslow, ya. Ternyata gayung bersambut ya. Media sosial dengan munculnya maraknya media sosial yang kemudian
penemu-penemu ya, pembuat aplikasi itu memang yang melihat memotret kebutuhan manusia ya. Betul. Ternyata ada peluang, ada pasar yang cukup tinggi. Apalagi lihat persentasenya tadi cukup gede. Cukup gede. Kita kalau bisnis online aja, saya punya teman, Pak. Dia bisnis di satu tempat. Saya tanya, itu kamu lebih menguntungkan online atau justru menguntungkan offline? 80% keuntungannya dari online. Padahal ada toko fisiknya. Jadi sekarang ini hampir pasti model marketing yang sekarang ini ya digital marketing. Digital marketing ya. Jadi, Bapak Erick Thohir pernah bilang bahwa nanti ada beberapa pekerjaan di tahun-tahun 2024 ini habis 2030 itu mulai konten kreator, ya. mulai digital marketing yang berbau media sosial. Ya. Bahkan baru-baru ini mungkin udah ada yang nyoba kali enggak. Jadi kita punya konten nih Pak di YouTube, viewernya banyak, kita bisa pinjam di bank, nyairin uang di bank dengan viewer segitu. Data viewer itu? Ya, nggak pakai sertifikat lagi. Kalau dulu sertifikat. Sekarang, kamu punya konten yang bagus, ya viewernya banyak, ya digadekan aja. Digadekan bisa. Karena bisa menjadi aset juga ya. Iya. Ya secara teori ekonomi masuk sih. Masuk karena pasar membaca itu. Memang pasar juga termasuk perbankan harus mulai adaptasi ya, kontekstualisasi. Tapi jangan datang pakai sertifikat vaksin, Pak. Ya. Nggak cair. Harus kontekstualisasi juga dengan era. Nah ini Mas, itu tadi kan sebagian dari manfaat-manfaat positif dari media sosial. Betul. Nah, lalu adakah dampak negatif dari penggunaan media sosial ini? Karena tema kita ini kan nanti iman dan media sosial. Sebelum kita sampai pada konteks iman, bagaimana media sosial ditinjau dari sudut pandang iman, tentu coba kita gali dulu kira-kira dampak negatif dari penggunaan media sosial itu atau era digital atau era medsos ini apa kira-kira? Perlu digarisbawahi karena tadi kita sekitar 21 menit nggak ada kalimat rohani, saya akan arahkan ke hari sedikit Pak. Iya. Sebenarnya perlu kita ketahui segala sesuatu yang ada di bumi ini semua diciptakan oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah ya. Satu hal, iblis nggak pernah bisa menciptakan, tapi iblis hanya bisa merusak ciptaan. Termasuk media sosial. Media sosial itu sesuatu platform yang sangat baik, sangat bagus bahkan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengeser kehidupan, mencari teman dan segala macam, tapi iblis menghancurkan media sosial. Mendestroy. Iblis hanya bisa menghancurkan. Nah, hancurnya itu apa aja? Biasanya seperti lagu yang Farel Prayoga yang baru-baru ini, lagunya Abalala. Apa itu? Dibanding-banding. Itu kan muncul gara-gara gini, Pak. Di media sosial itu di YouTube muncul orang-orang pamer kekayaan. Di Instagram muncul orang-orang pakai outfit yang mahal. Di Twitter orang-orang nge-share pencapaian-pencapaian hidup umur muda, udah kaya dan segala macam. Itu akan muncul secara psikologis. Orang psikolog kalau nggak salah namanya Alfred, dia bilang to be human to have inferiority feelings. Jadi manusia itu selalu di dalam dirinya selalu berpikir bahwa dia rendah. Jadi ketika manusia itu berpikir dirinya selalu rendah dan ketika lihat media sosial, melihat pencapaian teman-temannya, melihat artis-artis yang sangat kaya, lihat orang-orang yang media sosial kehidupannya sangat perfect, dia langsung merasa minder. Nah, ketika kita menggunakan media sosial, kesalahannya di sini kita membandingkan diri kita, pencapaian kita dengan orang lain. Maka muncul kalau di era anak-anak remaja itu sering ada istilah itu ya, fear of missing out itu ya. Iya, FOMO. FOMO itu ya. Iya. Saya pernah ngalamin FOMO, Pak. Gimana tuh Mas? Jelaskan dulu FOMO itu apa supaya ini sobat podcast ini FOMO itu apa? Kalau homo saya tahu. FOMO bukan LGBT. Ya, coba Mas. FOMO, fear of missing out. Nah, saya pernah ngalamin ketika saya jadi mahasiswa teologi. Pak Paulus penyelamat ini mahasiswa teologi. Saya pada waktu jadi mahasiswa teologi, handphone dikumpul Pak. Dikumpul ya. Jadi 4 tahun nggak pegang handphone. 4 tahun nggak pegang handphone. Jadi saya FOMO betul. FOMO ya. Apalagi waktu saya dikirim kan, Torsina punya program weekend. Sabtu Minggu ke gereja bantu. Ketika kumpul sama anak muda handphonenya selalu miring, nggak pernah jejak. Miring itu main apa? Namanya COC waktu itu, tahun 2015. Wah, COC apa nih? Oh, Rise of Land, oke. Terus handphone dikumpul lagi masuk asrama.
Kita harus kudus suci itu. Tapi puji Tuhan itu didikannya sangat bagus. Ketika saya udah install COC, udah mulai dari awal, weekend lagi ke tempat yang gereja yang berbeda. Saya trennya baru udah waktu ganti itu tren. Ganti. Nama gamenya itu Mobile Legend. Mobile Legend ya, Mobile Legend. Ganti Mobile Legend ya. Oke, biar kan kita ini perlu dilatih untuk dekat dengan jemaat. Maunya jemaat apa, biar bisa klub berkomunikasi dengan jemaat seperti apa, kita harus ikutin kan. Supaya kontekstual lah ya. Iya. Balik lagi di Torsina, handphone dikumpul lagi. Besoknya install. Datang di gereja mau kumpul, ternyata gamenya ganti lagi. Free Fire sama PUBG. Wah, itu FOMO berarti itu, Pak. Jadi kayak mau ngomong sama orang tuh nggak nyambung. Ketinggalan informasi. Betul. Tapi kalau untuk berita firman Tuhan saya paling depan. Berarti waktu saya WK3 saya perjuangkan handphone dilepas itu bagus itu ya? Iya, Paulus 5.0. Ya karena memang dengan media sosial kita bisa melihat dunia. Ya kalau dulu buku itu jendela dunia ya. Sekarang medsos itulah. Medsos itu jendela dunia ya. Kalau orang kemudian diputus dengan jendelanya, jendela ditutup, maka orang tidak bisa mengetahui bagaimana. Tapi FOMO sendiri itu ciri-cirinya apa itu, Mas? Supaya sobat podcast tahu dulu dari FOMO itu. Kenapa FOMO itu sangat menyerang kehidupan di media sosial? Kalau Pak Paus tadi katakan itu jendela dunia, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dunia ini sangat luas, tapi ketika ada media sosial, dunia itu seperti perkampungan. Yang sangat dekat. Jadi akan menimbulkan FOMO. Ini ada sekitar 5 ciri. Mungkin pendengar Tifara bisa cek dirinya. Kalau aku saya bacakan tahu ini aku. Ya, kita tumpang tangan dari sini, berdoa sama-sama, datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan. Saya bacakan 1, tidak dapat melepaskan diri dari ponsel. Tidak dapat melepaskan diri dari ponsel. Bangun pegang ponsel. Nggak usah jauh-jauh, maaf kata BAB, Pak. Ponsel. Saya juga kadang kayak gitu. Karena apa? Saya pikir biar produktif daripada dia mainan gayung. Kalau orang dulu kan bangun tidur itu doa. Mencari Tuhan dulu gitu ya. Ini cari notifikasi. Pagi-pagi yang notif siapa nih, yang like berapa gitu. Terus kedua, cemas dan gelisah jika belum mengecek akun media sosial. Jadi ada kecemasan. Ketika belum cek akun media sosialnya. Saya udah lolos dari sini, Pak. Sebab apa? Saya matikan semua notifikasi di handphone saya. Ketika saya membuka media sosial, saya akan buka. Tapi notifikasi tetap saya matikan. Itu ada namanya media sosial itu muncul namanya ketika kita bermain media sosial itu ada 2 hormon yang akan muncul, dopamin sama oksitosin. Kalau dopamin itu selalu kita merasa bahagia ketika kita bermain media sosial. Tapi kalau oksitosin itu lebih ke seperti hormon yang kita keluarkan sama waktu kita nikah, dipeluk. Jadi waktu kita bermedia sosial itu rasanya kayak otak kita ini menangkap bahwa bermedia sosial dan kehidupan nyata itu sama. Karena hormonnya yang keluar hampir sama waktu kita kehidupan nyata. Makanya kadangkala persahabatan, percintaan itu selalu diukur di media sosial. You sahabatku tapi kok kamu nggak pernah posting story muka aku sih? Atau pacar? Setidaknya like apa namanya story atau status gitu aja bisa jadi ribut. Saya nggak pernah posting pacar katakanlah gitu. Berarti kamu nggak cinta, nggak ngakuin aku dong, nggak sayang. Nah, jadi orang sudah nggak bisa membedakan mana dunia nyata, mana dunia maya. Karena hormon yang keluar, yang dikeluarkan itu kadang-kadang kalau terlalu banyak itu menimbulkan kecemasan, kegelisahan. Apalagi kalau muncul notif hormon dopaminnya mulai wah menyenangkan, ada yang peduli nih, ada yang ini rasa kesenangan dan segala macam. Terus apa lagi tuh? Terus yang ketiga, lebih mementingkan berkomunikasi dengan rekan-rekannya di media sosial daripada nyata yang dekat. Maka ada orang bilang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ngobrol berdua tapi komunikasinya sama yang lain. Terus apa lagi, Mas? Itu kalau di Solo ada namanya tempat kopi tuh nggak boleh kita bermain media sosial.
Jadi waitersnya itu datang, kita diajak ngobrol, itu bagus. Jadi handphone ditaruh, nggak boleh. Ditaruh. Nah, kita untuk ngobrol nyata. Sambil ngobrol kopinya minum terus ya. Iya. Jadi nanti jok lagi gitu ya. Trik marketing. Ya, teknik marketing terus. Terobsesi dengan status dan postingan orang lain. Nah, contoh orang lain pakai baju yang katakanlah di atas 1 juta, akhirnya pengen. Dengan menghalalkan segala cara, akhirnya dia hanya mampu beli KW. Nah, akhirnya dia mendukung produk-produk KW itu juga berdosa. Nah, karena dia nggak integritas juga, Pak. Iya, jadi apa namanya, kurang berintegritas ya. Iya, kalau memang mampunya murah, nggak usah beli produk KW, belilah produk yang asli tapi yang murah. Yang murah. Itu caranya. Apa ada lagi nggak? Terus selalu ingin eksis dengan men-share setiap kegiatannya dan merasa depresi jika sedikit yang melihat akunnya. Jadi begitu di-share, yang lihat dikit stres. Waduh, berarti nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli nih. Dan narsis. Ketika yang nonton 50 atau 100, dia merasa unggul, saya superior, I'm famous gitu. Sulit disentuh, kayak udah merasa artis. Jadi serba salah. Sedikit kasihan, ketika banyak yang nonton malah jadi sombong. Itu memang kandangnya dosa. Jadi kalau kita nggak betul-betul menyikapi dengan baik, Pak. Maka Mas Titus, setelah perbincangan yang cukup panjang ini, media sosialnya sendiri nggak salah. Ya. Itu teknologi. Betul. Itu apa ya, justru dalam iblis lah yang merusak. Dalam tanda kutip itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, melalui hikmat yang diberikan pada manusia-manusia yang berkompeten di bidangnya. Tapi iblislah yang merusak. Betul. Sehingga kalau nggak hati-hati, media sosial yang fungsinya sangat positif ini bisa menjadi, bahkan menjadi, mohon maaf tanda kutip, berhala era 5.0. Mantap. Bagaimana Mas? Seharusnya iman Kristen menyikapi ini. Oke. Ya. Kalau kita lihat ciri-ciri media sosial seperti FOMO, seperti ketika kita nggak pakai media sosial, itu seperti kita muncul seperti beberapa hal yang kita bahas tadi. Saya sarankan berdoa. Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita, bahwa dasar hidup kita udah keliru nih. Bahwa kita memberhalakan media sosial dibandingkan firman Tuhan. Kita nggak usah jauh-jauh, ayat yang sering kita dengar, Pak. Dasar. Kita bangun dasar rumah, dasar apakah di atas pasir atau di atas batu karang. Ya. Ketika kehidupan kita, penghargaan diri kita, orang menghargai kita, orang mencintai kita, dan kamu ukur hanya karena like, kamu hanya ukur karena viewersnya you banyak, itu membuat kamu galau. Berarti kamu sedang membangun di rumah di atas pasir. Ketika nggak ada yang like lagi, kamu hancur, kamu merasa nggak berharga lagi. Ketika yang nge-like sedikit, yang nonton sedikit, akhirnya karena kamu bangun dasarmu, kehidupanmu di atas pasir, jadi kamu kayak merasa, wah saya nggak dihargain, nggak ada yang peduli aku, berarti nggak ada yang mau jadi temanku. Nah, ketika you dalam dasar firman Tuhannya kuat di atas batu karang yang teguh, ketika yang nonton sedikit, yang ketika ada yang menghujat kamu merasa diri kamu tetap berharga sebab kamu ditebus Tuhan. Gitu. Memiliki rasa nyaman yang dibangun bukan karena media sosial, tapi karena bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan. Seringkali kan media sosial juga mengamburkan identitas. Jadi secara nggak langsung kita terobsesi dengan salah satu artis atau fans kita atau orang-orang di media sosial. Kita bangun diri kita hingga sama seperti dia. Jadi identitas aslimu sebagai anak Tuhan berubah, hilang gitu jadinya, Pak. Itu sangat kacau. Jadi sebelum you bermain media sosial, banyak-banyak baca firman Tuhan. Dasarnya harus kuat dulu. Kalau perlu masuk Torsina. Yang penting belajar teologi. Mantap. Iya. Oke Mas Titus. Pembicaraan yang sangat menarik sebenarnya, tidak terasa nih, tapi waktu jualah yang harus memisahkan kita. Sobat podcast. Pembicaraan yang sangat menarik, iman dan media sosial. Karena media sosial sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Itu sesuatu pemberian Tuhan di era 5.0, di era digitalisasi atau internetisasi. Mau nggak mau kita harus menikmati itu sebagai satu anugerah daripada Tuhan. Namun demikian, filter yang harus kita miliki adalah iman. Dengan iman yang kuat, berdasarkan dasar-dasar firman Tuhan yang cukup,
maka kita mampu menggunakan media sosial secara bijak. Iman dan media sosial, dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Demikian Sobat Podcast, perbincangan kita ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Mas Titus untuk kehadirannya. Ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya channel Tivara Production House. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan saya Pato Paulus Purwoto dalam program Ngobrolin Alkitab. Tuhan memberkati. Haleluya.